Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih eh, pertemuan pertama mata kuliah proses pengembangan perangkat lunak. Perkenalkan, saya Sayuti Rahman. Mungkin kita udah pernah bertemu saat Zoom ya kemarin. Untuk sementara saya mengirimkan materi melalui YouTube ya, dengan toolsnya Classroom sebagai seluruh aktivitas kegiatan belajar mengajar. Selain itu nanti minggu depan kita gunakan Zoom. Nah, sebelum kita masuk ke pendahuluan tentang proses pengembangan perangkat lunak, saya mau jelaskan dulu tentang proses penilaian absensi, UAS dan TS, dan hasil akhirnya seperti apa. Nah, semua aktivitas itu terrecord di Classroom. Ini contoh Classroom. Saya ambil kelas terdahulu ini sebagai contoh saja. Contoh. Ini contoh. Saya setiap pertemuan itu selalu memberi materi, sekaligus di sini pertanyaan ini langsung dijawab ya, sebagai ini akan saya nilai sebagai tugas dan absensi. Kalau tidak mengisi absensi ini tidak ada nilai absennya, kehadirannya maksud saya, dan tidak ada nilai tugasnya. Nah, jadi setiap ada pertemuan itu pasti ada absensinya ya. Saya akan ngeceknya di classwork. Ini semua absensi sini semua ya, ini ada view mode. Jadi semuanya terangkum dari pertemuan 1 sampai dia pertemuan 16 ya, kalau sama UAS dan UTS biasanya. Jadi semua ini saya nilai, dan nilainya bisa kita lihat di sini. Nah, ini contoh ya, average kelasnya di atas ya. Ini contoh nilainya. Oh, ini banyak yang nggak hadir nih ya, banyak nggak hadir nih. Ini kelasnya nggak bagus ya, saya cari yang lain aja kelasnya. Oh, ini contoh ya, ini contoh nilainya. Nah, ini banyak yang hadir ya. Kalau nggak, saya selalu kasih nilai itu paling rendah 80 70 gitu ya. Ada yang 60 itu kalau nggak sesuai ya. Ini rata-rata kelas ya, artinya kebanyakan yang nggak hadir ini otomatis rata-rata kelasnya rendah ya. Jadi kalau banyak yang hadir akan tinggi. Nah, ini bisa kita lihat 68% saja lebih ya yang hadir ya. Jadi sangat rendah sekali. Saya nggak pernah ngasih nilai rendah, yang lihat 90 90 90. Jadi kalau nilai kalian rendah itu berarti kalian nggak isi absen ya, atau mengisi asal-asalan ya. 60 65 ini berarti nggak lihat materi, dia asal isi ya. Nggak tahu apa yang saya tanyakan, diisi asal-asalan. Nah, itu pun saya kasih nilai gitu ya. Nah, tapi jangan seperti itu, tetap aja tidak bagus nilainya. Nanti di akhir itu akan saya lihatkan, ini contohnya nilainya. Jadi rekapitulasi nilai itu langsung saya ambil dari Classroom, langsung saya convert ke Excel.
dan saya olah ya, jadilah 10% untuk absensi. Jadi kalau hadir semua ini 100%, 100 dia 100 kali 10% itu berarti 10 nilainya ya. Tugas itu 30%, itu dari total apa ya, rata-rata dari ini semua ya, 40%. UAS 90, siat mid 80, ini 30 dan 30%. Lihat saya kasih nilai tinggi-tinggi ya. Saya tidak ada ngasih nilai rendah. Kalau nilai itu rendah berarti kamu sendiri yang membuat nilai itu. Artinya kamu nggak isi form absensinya. Nah, nah nanti kalau rendah silakan perbaikin dan ulang ya. Nah, saya nggak ada eh, secara pendekatan individu, nggak ada karena kita pakai apa ya, online. Jadi semuanya terrecord. Walaupun nanti kita pakai Zoom, saya tetap absensinya menggunakan Classroom. Agar apa? Agar semua nilai secara disiplin atau teratur langsung terrecord di Classroom. Ya, jadi tidak ada nanti kalian bisa komplain-komplain, walaupun sebenarnya bisa komplain, misalnya saya salah kasih nilai atau apa, boleh komplain ya. Tapi ini menjaga ya, kalian bisa pantau dari pertemuan awal sampai akhir nilai kalian. Jadi tidak ada permainan nilai di sini. Kalian yang menulis nilai kalian sendiri dengan mengisi tugas-tugas kalian ya. Jadi nilai itu kalian yang atur, saya hanya merekapitulasi nilai kalian sendiri. Oke. Selanjutnya ya, mungkin itu lebih sudah dapat dipahami. Kita pertemuan pertama ya, tadi kuliahnya melalui Classroom. Biasanya saya kirim materi-materi yang saya rekam dan saya share di YouTube ya, saya masukkan di Classroom. Kalian bisa lihat videonya, nanti saya tanya apa maksud dari video itu ya. Tadi di form absensi yang kalian harus isi. Nah, adapun materi dari mata kuliah kita ini adalah proses pengembangan perangkat lunak. Ini dari ITM ya, pindahan dari ITM. Nah, sebenarnya kalau di harapan ini ada RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Sama saja sebenarnya nih. Nah, di dalam RPL itu ada proses pengembangan perangkat lunaknya. Jadi ya, inilah yang akan kita bahas nanti ya, yang akan kita bahas nanti di mata perkuliahan berikutnya ya, tentang software engineering ya, bagaimana rekayasa perangkat lunak lah, yang membangun software dan mengembangkannya. Ini ada beberapa tahap di dalamnya ya. Masing-masing ini ada analyze, menganalisis. Jadi sebaik-baik sistem adalah sebaik yang sistem itu dibangun dengan analisis yang baik. Mengerti sistem seutuhnya itu akan memudahkan memodelkan sistem nyata menjadi sistem berbasis komputer gitu. Nah, selanjutnya kita planning kan. Nah, planning ini salah satu bagian penting. Bagaimana apa saja penjadwalan seluruh kegiatan di sini. Selanjutnya di desain ya. Desain ini bisa berurutan seperti ini ya, atau bisa tergantung kebutuhan. Biasanya planningnya duluan ya, baru didesain. Hasil analisis itu didesain ya. Baik itu desain fungsinya, desain interface-nya ya, desain integrasi sistemnya dan segala macamnya. Ini akan dijelaskan di bagian ini. Nah, setelah itu masuk ke programming ya, pemrograman ya. Setelah masuk desainnya nanti bisa dimodelkan dengan DFD misalnya, data flow diagram atau flowchart atau UML lainnya gitu. Nah, desain ini biasanya tim analyze yang mendesainnya, nanti programmer yang mengeksekusinya. Biasanya kalau di perusahaan tuh beda antara desainer dengan programmer ya. Desain sistem ya, maksud saya bukan desainer tampilan ya. Desainer tampilan itu ada lagi nanti di tim inti dari programming. Nah, di situ setelah
dia bangun semua desain model dari sistemnya, ya, baik itu dengan UML dan segala macamnya tadi, itu dieksekusi oleh programmer dengan pemrograman atau nama sebutannya itu biasanya programming, ya. Prosesnya adalah programming. Nah, setelah hasil itu berhasil ya dikerjakan, maka nanti adalah proses testing. Testing ini kalau di perusahaan juga ada tim khusus, karena testing ini orang yang biasa ngetes sistem, dia tahu kelemahan-kelemahan sistem, atau di sebagian ini ada orang yang awam dalam menggunakan sistemnya, nanti salah-salah input gitu ya. Ketika salah input apa reaksi dari sistem dan segala macamnya, ini tim dari testing. Nah, development ini membangun, jadi ada sirkulasi pembangunannya ya. Nanti kalau udah jadi, nanti seperti apa kelanjutannya ya. Sebaik-baik sistem adalah sistem yang bisa dikembangkan ya. Ini development mengembangkan sistem ya. Jadi sistem itu terus hidup ya, sama seperti misalnya organisasinya gini. Selagi organisasi itu masih ada, sistem itu masih terus dikembangkan. Artinya program dasarnya itu bisa dikembangkan ya. Bukan mengganti program yang ada ya. Jadi dikembangkan ya. Jadi nggak pernah mati ya, never die. Jadi sistem itu akan terus berkembang ya. Ini adalah apa namanya, introductionnya ya. Kalau ada pertanyaan nanti di classroom atau di apa namanya YouTube-nya bisa juga. Tapi kalau misalnya perlu mendesak ya, kira-kira kalian ada bermasalah di perkuliahan, langsung WA saya ya. Tapi usahakan jangan WA dulu. Kalau masih bisa ditanggapin di classroom dan YouTube ya, itu silahkan di situ saja. Nah, saya tutup perkuliahan pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa Zoom. Ya, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.